Halo kawan-kawan pencari rezeki dari kelapa sawit, ketemu lagi dengan Roni di channel Roni P. Video kali ini kita seperti biasa lagi muat buah ya kawan-kawan. Jadi ini tadi buahnya sudah dilansir dari dalam kebun. Jadi dilansir dulu, dibawa keluar karena jalannya rusak. Baru ini kita susun kembali ke mobilnya, kita tambahkan dari yang buah lansiran, baru kita kirim ke pabrik ya. Dan di video kali ini Roni juga mau update di tempat Roni per hari Jumat ya. Jumat kemarin itu harga di pabrik sudah hanya 800 perak per kilo. Jadi 1000 itu sudah nggak sampai, sudah di bawah 1000, sudah nggak tahu lagi mau ngomong apa lagi ini sudah ya. Bayangkan kalau di pabrik itu harganya 800, berarti di petani cuman, kalau yang dekat-dekat wilayah pabrik berarti karena ongkos kirim biasanya kan 300, 200 kalau yang dekat ya dan jalannya bagus, berarti cuman 500 di petani. Kalau yang jauh-jauh di daerah Roni itu ada yang jauh ya. Jadi jauh dari pabrik, jauh sekali. Mungkin sekitar 2 jam 3 jam lah dari pabrik dan jalannya juga lumayan rusak. Itu biasanya pengepul ngambil untung ya sekitar 600-an. Jadi udah ongkos muat, ongkos ngelansir, ongkos bawa ke pabrik itu 600-an. Berarti tadi kalau harga buahnya 800, berarti cuman 200 saja ya dibeli di situ. Ya kan? Nah, sementara ongkos panen itu di daerah kami itu 250 sampai dengan 300. Berarti sudah untuk panen aja petani sudah merugi. Bayangkan teman-teman betapa hancurnya harga kelapa sawit saat ini. Ya, kita udah nggak tahu lagi gimana, cuman bisa berharap, berdoa semoga ada perbaikan. Pemerintah cuman ngomong-ngomong aja, bicara-bicara aja dari kemarin, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya ya, peningkatan harga dari buah kelapa sawit kita ini. Katanya memang harga kelapa sawit kita ini tinggi memang karena harga CPO dunia turun ya kawan-kawan, tapi diperparahnya di Indonesia itu adalah karena pajak ekspornya tinggi kalau dibandingkan dari negara-negara penghasil CPO yang lain ya, penghasil minyak kelapa sawit yang lain gitu. Indonesia katanya sangat tinggi, hampir 50% katanya dari harga CPO sekarang itu hanya untuk pajak ekspor. Jadi ya itulah ya, kalau jadi pengusaha ya teman-teman ya wajar ketika dikasih pajak tinggi dia akan melakukan diversifikasi ya, termasuk juga ya sampai ke harga TBS-nya. Makanya ya harga TBS-nya ketika ke petani ya sudah dikasih pajak itu tadi. Ya sebenarnya benar aja kalau pemerintah katanya mau bikin harga 1.600, minta pabrik bikin harga 1.600 gitu ya. Ya benar, sekarang sama pabrik dikasih 800 karena kan pajaknya hampir 50%. Berarti kan 800 juga pajaknya. Berarti ya benar 1.600. Mungkin ya hitung-hitungannya kurang lebih bisa jadi begitu ya. Ya makanya sekarang kita 800 gitu harganya di daerah kami. Roni nggak tahu di daerah kalian berapa. Teman-teman ada juga katanya yang masih 1.000, ada yang 1.200, 1.300 gitu ya. Tapi di daerah kami di sini udah parah banget ya, sudah sampai 800. Ini nggak tahu, ini kan hari Sabtu, hari Minggu libur ya, Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha dulu untuk kawan-kawan yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Jadi sekarang ini pabrik tutup kan, Lebaran kan ya, kemarin Sabtu Minggu tutup. Nggak tahu besok Senin harganya berapa ini, jangan-jangan bisa turun lagi ya. Kita sih berharap bisa naik, tapi kita nggak tahu juga gitu ya. Karena di tempat Roni itu hanya 3 pabrik yang beli buah dari petani, 1 pabrik sudah tutup, tinggal 2 pabrik. Jadi ya begitu ya, pabrik juga perusahaannya juga pasti mau untung ya. Ya gimana ceritanya, mereka sudah investasi mahal gitu ya di situ, masa nggak mau ngambil hasil ya wajar gitu. Dari segitu ya kita nggak tahu nih pemerintah bagaimana, mudah-mudahan
bisa ada solusinya untuk kita para orang-orang kecil ini, petani-petani kecil, karena ya memang pemerintah kan memang tugasnya seperti itu, untuk mensejahterakan kita para rakyatnya. Mereka kita pilih untuk itu. Tapi sampai sekarang belum ada. Kita nggak tahu ini semenjak stop ekspor, kita petani seperti dikorbankan ya, menjadi korban katanya untuk biar minyak gorengnya harganya rendah ya. Minyak goreng kemasannya tetap harganya mahal, dan minyak goreng curah juga masih belum maksimal juga sepertinya. Tapi petani sudah berdarah-darah ya teman-teman. Padahal ya perekonomian Indonesia juga banyak juga terdorong dari industri kelapa sawit. Kalau kayak sekarang petani ini sulit, susah ya, kita juga nggak mau belanja apa segala macam, udah makin susah lah kita ya. Kita yang miskin semakin miskin ini. Gimana teman-teman, boleh komentar di bawah di kolom komentar, apakah harga buah kelapa sawit di daerah kalian sudah di bawah 1000, sudah pecah di bawah 1000, ataukah masih belum, masih di atas 1000 ya. Silakan komentar di kolom komentar, daerahnya di mana, terus kasih komentarnya berapa harga di daerah kalian. Kalau di daerah kami ya begini, sudah hitungannya kalau di petani udah 500-an ke bawah. Berarti di petani sekarang berarti harga buah kelapa sawit itu sudah hitungannya 500 ke bawah ya. Bisa 500, bisa 400, bisa 300 gitu ya, bisa 200. Dan tempat yang Roni tadi cerita, yang tempat Roni yang tadi 2 jam 3 jam itu kita biasa beli buah sawit di situ, itu sekarang sudah nggak ada yang mau beli sampai ke situ lagi karena terlalu jauh. Dan kalaupun mau beli 200 gitu ya atau 300 di situ, ya pengepulnya juga buang-buang tenaga, buang-buang energi jauh-jauh ke sana untuk ngambil buah. Terus petaninya belum tentu mau jual gitu kan. Ya harganya sudah sama dengan harga panen, ya mending gak usah kan. Petani, kita juga petani, ya mending gak usah dijual aja buahnya. Begitu ya teman-teman. Jadi ya begitulah, mari kita semua berdoa para petani kelapa sawit, semoga ada perbaikan untuk harga buah sawit kita ya. Oke, ini sudah selesai, kita muatnya masih tinggal dikit lagi, mau disusun-susun dulu baru kita garuk brondolannya. Mungkin sampai sini aja videonya, curahan petani sawit. Ini sepertinya curahan petani sawit di seluruh Indonesia. Kita tutup. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dengan Roni di video selanjutnya. Tetap semangat kawan-kawan pencari rezeki dari kelapa sawit. Salam tandan berduri. Dadah.